Di buku halaman 36. Pedoman transliterasi Arab Latin. Kita lompat-lompat saja ya. Yang kira-kira yang paling sering terjadi stupid mistake, kesalahan konyol mahasiswa. Nggak mungkin kita bahas semuanya bukunya. Pertama, pedoman transliterasi Arab Latin. Coba dibuka halaman 37. Nah, 37 itu kalau seandainya menemukan tema eh, apa namanya yang harus transliterasi, inilah menjadi table inilah menjadi panduannya. Misalnya kata-kata apalah yang perlu transliterasi, yang bahasa Arab khususnya ya. Nah, ini table ini yang menjadi panduannya. Pedoman transliterasi Arab Latin. Musyrikat, mim, waw, sya, ro, ka. Kalau yang panjang dipanjangkan, itu kayak poin A, poin B, yang ada benderanya. Nah, kalau di font Times New Roman, ini nggak ketemu. Jadi harus di-download fontnya itu Times New Arabic dia, baru ketemu ini yang apa namanya font bahasa Arabnya. Nah, jadi kalau Times New Roman pasti tidak tidak ketemu. Jadi di-download ya, di-download, kemudian masukkan ke dalam Word. Itu pedoman transliterasi. Pokoknya yang ketemu bahasa Indonesia, tapi yang harus ditransliterasi pedomannya ini. Beda kampus beda dalam hal transliterasi. Ya, transliterasi Arab Latin. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan transliterasi. Udah paham lah ya. Karena ini yang paling salah, paling banyak ini mahasiswa dalam transliterasi. Nggak seragam. Ini tabelnya. Selanjutnya, yang paling sering lagi footnote. Langsung ke halaman 49. Coba dibuka halaman 49. Bukunya ada semuanya. Bisa juga PDF juga dibuka halaman 49. Langsung contoh. Biasanya tesis itu sering mahasiswa menggunakan catatan kakinya itu kalau nggak buku jurnal. Paling banyak biasanya jurnal buku. Buku dia paling banyak. Nah, penulisan buku, coba lihat. Laila Ahmad, judulnya, pengarangnya, kemudian koma, judulnya itu miring, Baik. kemudian tempat terbit, London, penerbitnya Yale University, tahun terbit 92, langsung halaman 20. Nah, ini ada kadang dibuat setelah judul buku, kayak gaya penulisan teknis UIN itu dia dalam kurung, buka kurung London, Yale University Press, kemudian tutup kurung. 992 tutup kurung, koma langsung halaman. Nah, jadi kita tidak pakai buka apa namanya, buka kurung dan tutup kurung itu, langsung koma ada hal. Kalau di UIN kan tidak ada. Beda kampus beda ada biasanya. Buat halaman 20 itu kalau yang buku. Kalau jurnal sama, bedanya judulnya dia tegak lurus ya, pakai tanda kutip. Nama jurnalnya miring. Dalam jurnal Mumtaz itu contohnya. Volume 03. Volume 03 ini berarti kalau melihat jurnal, volume 03 berarti jurnal ini sudah berdiri selama 3 tahun, sudah eksis dia 3 tahun. Kalau volume, lihat aja volume berapa. Kalau volume 20 berarti sudah eksis 20 tahun jurnalnya. Kalau volume 1, itu mesti diragukan kadang ya, karena baru 1 tahun berdiri. Nomor 1, nomor 1 berarti dia penerbit pertama di tahun itu. Biasanya kalau jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta setahun, seperti pernah saya sampaikan 3 kali 2 kali. Nah ini kalau nomor 1 berarti penerbitan pertama. Nanti penerbitan kedua, penerbitan ketiga. Tahun 2013 halaman 20 sama dengan bukunya. Bedanya cuma eh, judul jurnalnya, nama jurnalnya yang miring. Kalau judul artikelnya
tegak lurus. Women and Gender in Islam, Historical Roots of a Modern Debate gitu. Ini yang paling sering ini mahasiswa ini. Jurnal sama buku saja. Internet gak pala banyak kadang-kadang ya. Internet sama kayak jurnal. Coba lihat lagi contohnya di nomor 9. Women and Gender in Islam. Nama orangnya, nama judulnya, langsung URL-nya. URL-nya itu yang www.nuansaislam.com. Cuma saya sarankan, kemudian disebutkan diakses kapan, aksesnya kapan, tanggal berapa, di hari itu. Sekarang misal tanggal 28, sebutnya tanggal 29, 28 Mei 2025. Karena URL ini kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, makanya jangan terlalu banyak lah dari internet kalau mengambil referensi. Dari jurnal saja paling banyak. Jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau URL kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang ada blogspot, ada apa lagi? Ada blog, ada yang dibuat sendiri gitu. Pokoknya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nanti kalau internet. Jadi cuma ini aja yang paling sering jurnal, buku sama internet. Adapun kayak surat kabar, YouTube itu jarang ya. YouTube, kalaupun YouTube, nanti ada di sini juga contoh-contohnya. Silakan saja. Nah, kalau YouTube di sini nggak disebutkannya. Tapi kalau YouTube ngambilnya kalau bisa langsung ofisialnya, langsung ke rujuk aslinya yang ofisial. Kalau YouTube, yang paling sering itu saja yang kita bahas. Dah, selesai ya. Itu masalah footnote, catatan kaki. Sampai sini sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan masalah footnote ini? Oke, kalau nggak ada selanjutnya di halaman kita lompat bab 3, pedoman penulisan. Pedoman penulisan. Coba lihat bukunya, pedoman penulisan. Pedoman penulisan. Pedoman penulisan yang poin A. Untuk tesis berbahasa Indonesia, jumlah halamannya antara 150 sampai 250 halaman. Disertasi 300 sampai 400 halaman. Nah, lihat poin C-nya, 70%. Uraian materi utama objek pembahasan haruslah mencapai minimal 70%. Nah, kadang kebingungan kalau melihat ke tabel yang sampingnya halaman 34. Pendahuluan 10 halaman, kerangka teori 20 halaman, materi utama 35, analisis 30, penutup 5. Nah, berarti bab satu bab 2, bab satu itu pendahuluan, bab 2 itu kerangka teori ya, bab satu bab 2. Itu 30 halaman. Nah, jadi kalau 70%, ya, kalau hitungan 70%, 150, 70% dari 150 halaman itu 105. 105. Jadi bab 3, ya, materi utama, analisis dan penutup itu 105 halaman. Sisanya ada 45 halaman. Berarti bab satu bab 2 bisa sampai 45 halaman. Kejadian telah saya bimbing ya, itu ada yang bab satu bab 2-nya sampai 60 halaman. Kalau patokan 150 halaman itu konyol dia, kesalahan konyol seperti itu sering didapati. Boleh bab satu bab 2 sampai 60 halaman, tapi harus ditambah. Jangan sampai 150 halaman, tinggal dihitung saja 70%. Kalau 60 halaman dia bab satu bab 2 bisa jadi total seluruh jumlah tesis halaman tesisnya itu 170 halaman, kurang lebih segitulah. Makanya pokoknya patokannya 70%. Ukuran kertas B5 ya, bolak-balik, margin 2,5 2,5 2,5. Saya rasa itu halaman tesis. Baru yang terakhir tentang lompat ke abstrak, langsung abstrak. Abstrak langsung contoh. Contoh yang
B1. Coba lihat lampiran lampiran B, lampiran B1, lampiran B1, lampiran B1. Mana nih? Lampiran B1. Kalau di sini nggak ada halaman. Ini berapa nih PDF-nya? Nggak ada halaman. Sama nih. Mana nih? Lampiran 1. Mana dia? Nah, Hmm? 72 Ustaz. Nah, lagi ya. Ya. Lampiran. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini contohnya sekarang ini. Kalau yang kualitatif biasanya mahasiswa hampir semuanya setelah bimbing jarang kuantitatif kualitatif ya. Ini kualitatif. Ini contoh kualitatif abstraknya. Abstrak ini dibuat di awalnya. Nah, kalau ini disertasi yang sudah selesai. Ini sudah selesai. Jadi dia langsung kesimpulan. Kalau di awal bahasanya asumsi. Di dalamnya cuma 3 item saja. Pertama ini, nah, dia ingin menyampaikan ini. Ya ini pertama. Kesimpulan disertasi, perspektif Al-Quran mengenai boson gender langsung teori humanis teosentris. Ini kan bicara tentang ekologi. Satu itu. Jadi kalau mau nulis tesis tentang misalnya Quraish Shihab, nggak perlu lagi dijelaskan. Quraish Shihab adalah seorang mufasir berasal dari Indonesia, nggak perlu lagi. Karena kita mau melihat itu apa sih yang ingin diteliti itu apa. Tujuan penelitiannya apa? Penelitian ini bertujuan fokus penelitian ini, kira-kira begitu dia. Kesimpulan sementara penelitian ini adalah disebutkan di sini. Nah, ini pertama. Meskipun ini ada berapa apa nih? Berapa paragraf nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Meskipun 8 paragraf, tapi yang ingin disampaikan cuma tiga saja sini. Satu, temuan. Kedua, nih, nih, Sarapan yuk, Mak. guys, nih ya. Jadi harus ada nama-nama orangnya. Disertasi ini memiliki kesamaan pendapat. Adil Hambali, Marogi, Sachiko Murata, Amina Wadud, sampai Selamat Firdaus. Nah, nama-nama inilah yang ada di bab 2. Jadi di bab 2 itu, landasan teori itu, masalah mereka ini kajian literatur review. Karena mereka ini yang ada membahas tentang ekologi misalnya, tentang gender. Jadi penelitian terdahulu yang relevan. Semakin banyak nama-nama mereka ini, kan setiap mereka ini ada bukunya, ada penelitiannya. Semakin banyaklah kita dalam berdiskusi di bab 2. Jadi menggunakan teori mereka ini. Nah, saya pernah tes ini. Ketika dia sebutkan di sini nama orangnya, kemudian Sachiko Murata misal di halaman berapa? Kalau nggak ditemukan di bab 2 namanya, berarti dia bohong penelitiannya. Gitu. Atau nama-nama mereka ini nggak ditemukan lagi di bab 3, bab 4, bab 5 ada lagi. Karena sudah selesai, sudah game over dia. Nama-nama mereka ini dibahas debat akademiknya di bab 2. Konsep, teori. Nah, ini kan mereka kan melahirkan konsep ini sama teori ini. Dari Marogi sampai Musdah Mulia, konsep sampai Firdaus ini. Jadi dibahas ini di bab 2. Jangan lagi bahas bab 2 itu definisi kayak skripsi. Tentang misalnya apa namanya tafsir. Bab 2-nya definisi tafsir. Eh, apa nama tafsir mukoron. Nggak perlu lagi jelaskan begitu kayak skripsi. Jadi yang perlu dijelaskan tuh ini teori-teori mereka bermain di sini kan ya. SOP tesis ya. Nah, kemudian berbeda dengan Asfahani, Farroji, Jamaksari, Qurtubi kan.
Sampai sini Resid Ridho. Nama-nama ini juga ada di bab 2. Jadi kita membahas ini, kemudian kita posisikan diri kita di mana. Nah, setiap nama orangnya, sampingnya langsung sertakan tahun. Sertakan tahun, sertakan tahun. Nama-nama mereka ini harus ada di bab 2. Tidak boleh satu pun kurang. Kalau kita sebutkan di sini, harus ada di bab 2 beserta bukunya. Nah, dan di bab 1 sebenarnya sudah dibahas di penelitian terdahulu yang relevan. Ah, ini yang kedua, item yang kedua. Yang ketiga terakhir ini, simple saja. Nih, metode yang digunakan kualitatif maudu'i, misalnya historis konteks. Nanti lebih detailnya di bab 1 subtema khusus. Jadi ini saja metodenya, cuma 3 baris ini. Nanti lebih detailnya di bab 1 subtema khusus dia. Jelaskan metodologi yang detail di situ. Jadi 3 ini saja ya. 1 kuning, yang warna oranye ini, kemudian warna pink ini. Jadi 3 itu saja dalam apa ini, dalam abstrak. Tidak menjelaskan hal yang lain. Udah cukup. Itu sajalah, sudah selesai nih masalah buku panduan. Apalagi yang ingin dibahas di buku panduan? Ini yang paling Ustaz sering Afwan, Ustaz, ditemukan. izin bertanya, Ustaz, Apa itu silangan? mengenai mengenai transliterasi Arab, Ustaz. Hmm. Apakah ada perbedaan, Ustaz, ketika menuliskan ayat Al-Quran yang ditampilkan ayatnya, kemudian apakah berbeda kalau misalnya satu potongan ayat diselipkan di kalimat, itu fontnya sama apa beda, Ustaz? Kan di sini untuk penulisan Arab itu 16, font 16, Ustaz. Jika Oh misalnya ya ya. tulisan Arabnya berada di tengah kalimat, apakah sama, Ustaz, ukurannya? Fontnya agak jadi biasanya kan font 12, buat 14 fontnya jadinya bersama dia dengan ukurannya. Karena Times New Berat, Roman itu berbeda dengan Times New Arabic kan. nah, Ustaz. Karena kita pasti menggunakan 2 font itu. Ya, kalau transliterasi tidak akan ketemu bendera-bendera kayak bendera tadi itu kalau di Times New Roman gitu. Berarti tradisional Arabiknya mengikuti Times New Romannya, Ustaz. Ya, ngikutin. Kalau New Romannya kan 12. Kalau misal kita buat juga 12, transliterasinya biasanya agak kecil ya. Nah, Ustaz. Ustadz, izin. Untuk yang di abstrak itu yang penulisan nama tokoh setelah itu diikuti tahun, itu tahun kelahiran. I- Yang Tahun mana tuh? kelahiran Yang nama-nama tokoh. di abstrak tadi kan Yang nama-nama tokoh yang di samping ada tahun. akademik itu ya. Iya. Ya, tahun tahun kelahiran dan tahun wafat. Kalau belum wafat ya jangan dibuat juga wafat. Tahun Kayak Quraish Shihab kelahiran kan ya. enggak mungkin kita buat wafat kan. Kalau dia belum meninggal kan. Kita buat pula tahun lahir 2025 dia belum wafat kan. Jadi kalau belum wafat jangan dibuat wafat gitu. Iya, iya. Itu Kasih Ustadz. Bu Siti ya. Bu Siti Liati. Jadi tahun kelahiran dan tahun wafat kalau sudah wafat. Iya, Ustadz. Kasih. Itu fungsinya apa? Kadang bertanya, kenapa harus dibuat tahun, Pak? Nah, untuk mengetahui latar belakang pemikiran si Mufasir ini. Jadi kita tahu dia hidupnya nih di zaman kapan gitu, di era siapa dia hidupnya. Nah, itu aja untuk mengetahui itu aja. Karena konteks seseorang itu kadang dipengaruhi oleh politik, ya, latar belakangnya, di mana dia tinggal. Jadi kita tahu suasana dunia ini gimana gitu. Di tahun ini gimana dampak dunia, dampak politik itu gimana gitu. Dari situ kita bisa menganalisis pemikirannya. Itu yang penting makanya dibuat tahun. Ya, kita tahu kita kapan dia ini hidup. Udah cukup ya di buku ya. Cuma itu saja yang sering mahasiswa ini yang ada kesalahan-kesalahan konyolnya. Footnote, literasi, abstrak, abstrak lah yang paling sering itu abstrak tadi. Udah selesai itu aja. Kalau yang lain-lain sudah sama footnote lah. Footnote itu perhatikan benar-benar. Izin Ustaz, sedikit lagi terkait dengan footnote. Kalau footnote yang berulang itu hanya penulis dengan nama nama jurnal Nah, atau nama ini ya, tidak perlu semua atau gimana, Ustaz? ya paling gampangnya gini. Ya, kalau dulu kan ibit lah ya, ibit, objit dulu. Kalau sekarang kan tidak. Ya, Hmm. buat lagi saja lah itu lagi namanya. Gitu. Berulang lagi itu lagi gitu. Paling gampang sebenarnya pakai Mandele, Pak.
Mandele. Saya nggak tahu apakah PT IKI ini sudah memiliki citasi yang online-nya. Karena kalau dalam Mandele itu kan ada berbagai macam apa gaya pengutipan ya. Ada yang body note, ada yang apa footnote. Biasanya kalau nggak ada di Mandele itu, kalau PT IKI ini sudah membuat gaya stylenya di dalam online, itu bisa di-download, masukkan ke dalam Mandele. Jadi dia otomatis. Tahu ya kalau buat menghentikan mandiri itu kan ada berapa? Ada 10 item atau berapa itu? Nah, ada yang body note, ada yang footnote. Apakah PTK sudah jadi dijadikannya online apanya? Apa namanya? Style dalam pengutipannya ini saya tidak tahu juga apakah sudah jadi online. Nah, kalau sudah jadikan online itu di-download, masukkan dalam Mendeley, ketika menemukan pengarang yang sama dan judul yang sama, dia otomatis sesuai dengan ini buku panduan. Gitu Pak Yunisra. Ya, Tapi kalau kalau tidak menggunakan Mendeley, ya ulang lagi gitu lagi aja, nggak usah pakai footnote. ya, Namanya sama, judulnya sama, udah langsung halaman saja, udah kota terbitnya nggak usah lagi gitu aja. oh ya, baik baik. Karena di Nah, buku udah ada kan. iya, Karena nah buku ini kemudian, 2017. Kalau kita lihat ini 2017. hmm, Nah ini 2017. Buku panduan terbaru nih belum ada kan sekarang teknologi semakin canggih. 2017 belum ada dulu mungkin Mendeley, belum ada mungkin Spinner gitu. Jadi seharusnya ini harus diupdate update ini apanya buku panduannya 2025. Jadi banyak kadang yang muncul hal-hal yang nggak tertulis di buku itu kan. Terutama yang kayak tadi tuh ibit apalagi ibit object itu kan dulu begitu. Sekarang nggak ada lagi ibit object itu kan. iya. Dan Oke, ada lagi. misalnya kalau ayat-ayat Al-Quran atau hadis teks hadis Nabi kalau di pasca sarjana UIN itu kan nggak boleh dimunculkan di badan tulisan, harus di footnote. Tapi kalau di PTIK boleh dimunculkan di badan tulisan, saya. Boleh, apalagi kita tafsir ya. Tapi ayatnya itu cukup ayat yang umum saja. Misalnya bahas tentang mahabbah, cinta, udah itu aja. Meskipun di mahabbah kan tidak hanya dibahas satu surah saja, misalnya tidak hanya di Al-Baqarah. Cukup yang ayat umumnya, ketemu ayat tentang cinta lagi, sebutkan nama surahnya aja ayat sekian udah. Jadi nggak usah terlalu banyak menuliskan bahasa Arab ayatnya ya gitu. Cukup disebutkan surahnya saja Baik, baik. Ya, terima kasih, Sa. ya. Ada juga yang Pak sampai 6 halaman tuh ayat Al-Quran semua. Pernah saya temukan begitu. 6 halaman ayat Al-Quran semua. Coba. Itu dia kewalahan gara-gara saya lupa siapa pembimbing kemarin siapa. Gak sampai 150 halaman. Gimana cara mengakali supaya bisa sampai 150 halaman? Ya bahasa Arab Al-Quran itu ditempel di apa? Ya itu bisa memenuhi ke 150 halaman. Bayangkan aja Al-Baqarah kalau di download itu berapa halaman ini? Bisa sampai 7 halaman, 8 halaman kan? Jadi di apa? Disebutkan surahnya aja. Cukup ya buku panduan. Sudah seragam lah semuanya ya. Buku panduannya lihat. Kalau saya dengar informasi lagi ditulis lagi yang terbaru up to date yang 2025 ini. Tapi nggak tahu kapan selesainya. Jadi sekarang masih merujuk 2017. Masih masa penulisan lagi. Nah, kalau sudah ya silakanlah ini presentasi kan sudah clear semuanya masalah buku panduan. Merujuknya ke 2017 sampai ada buku panduan yang terbaru baru kita merujuk ke situ. Untuk saat ini 2017 itu jadi panduan. Nah, silakan Siti Nur Husna, Siti Marwani, satu lagi siapa? Siti apa? Silakan presentasikan. Nah, Ustaz. Ya, silakan ya. Waktu dan tempat silakan. Afwan sebelumnya Ustaz mau minta tolong ke Kamar Wani untuk share screen-nya.
Maaf, Kak. Gimana maksudnya? Untuk PPT-nya anak kirimin ke kakak nggak apa-apa. Oh iya iya, boleh boleh. Namun sebelumnya apa nih Ustadz? Mungkin ada sedikit tambahan di judulnya Ustadz. Hmm, tidak sama persis yang Anda kirim pas UTS kemarin Ustadz. Afwan. Oh ya, nggak apa-apa, dipresentasikan aja. Berarti nggak yang UTS kemarin ya? Beda. Eh, Sama sebenarnya Ustadz, cuman ada fokusnya ke studi akulturasi budaya Ustadz. Coba ditampilkan saja, baru kita lihat. Relasi agama dan budaya dalam tinjauan kitab Asbabun Nuzul. Nah, Ustadz. Nah, yang terbaru, coba di share screen. Sudah di share di apa? Di grup. Nah, ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, kesehatan sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih melanjutkan kuliah kita di mata kuliah ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz atas waktunya untuk membersamai kami dan mungkin ini dari kelompok satu Ana yang memulai untuk mempresentasikan proposal tesisnya. Di sini eh, penulis mengambil judul Relasi Agama dan Budaya dalam Tinjauan Asbabun Nuzul, Studi Analisis Akulturasi Budaya dalam Islam. Adapun latar belakang, yang pertama, relasi agama dan budaya merupakan tema sentral dalam studi keislaman. Sebagaimana Indonesia merupakan negara yang pluralisme dengan keberagaman suku, golongan agama, dan budaya. Nah, relasi agama sendiri dengan budaya merupakan sesuatu yang sangat berkembang di negara ini. Budaya sebagai hasil karya dan tradisi masyarakat sering sekali menjadi medan interaksi dengan ajaran agama. Namun, terdapat berbagai pandangan yang menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan, namun ada pula yang berpendapat bahwa kebudayaan justru merupakan hasil dari ajaran agama. Nah, perbedaan pandangan ini kerap menimbulkan kebingungan dalam menentukan posisi agama dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara agama dan budaya adalah dua unsur yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Agama memiliki sifat absolut dan tidak terpengaruh oleh perubahan waktu maupun tempat. Sebaliknya, budaya meskipun berakar dari nilai-nilai agama, bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sosial, konteks waktu, dan lingkungan. Umumnya, kebudayaan dibentuk atas dasar ajaran agama, bukan sebaliknya. Nah, dari sini, eh, pendekatan asbabun nuzul yaitu studi tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran atau ayat Al-Quran memberikan peluang untuk memahami konteks historis dan sosial eh, sosial baik waktu di balik waktu yang diturunkan. Dengan menelaah asbabun nuzul, kita dapat melihat bagaimana Al-Quran merespon tradisi dan praktik budaya yang ada di masyarakat Arab pra-Islam dengan cara yang beragam, mulai dari akomodasi, reformasi, hingga kritik.
Dengan demikian, asbabun nuzul tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai alasan turunnya suatu ayat, tetapi juga membuka cakrawala pemahaman yang lebih komprehensif terhadap peran-peran terhadap pesan-pesan Al-Quran. Maka, dengan hadirnya Islam sebagai agama sebenarnya, bukan untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat, melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari Islam itu sendiri dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Ayat Al-Quran sendiri dapat turun dalam berbagai bentuk, baik sebagai peristiwa maupun dalam bentuk pertanyaan. Kadang-kadang satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk menjelaskan suatu peristiwa tertentu atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sementara itu, ayat yang tidak menjelaskan secara jelas alasannya dapat ditelusuri turunnya melalui hadis-hadis Nabi atau ucapan para sahabat. Dalam hal ini, para ulama tafsir sangat berhati-hati dalam menentukan alasan turunnya suatu ayat yang tidak secara tegas tergambar dalam ayat tersebut, sehingga informasi tentang alasan turunnya hanya akan diterima jika memiliki dasar riwayat yang jelas dan valid, baik itu berasal dari Nabi maupun dari sahabat. Eh, Di sini, Andi Mujahidin Ilham dalam studinya mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap asbabun nuzul sangat penting untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, maka umat Islam akan lebih mampu menangkap nilai-nilai interval atau universal dari ayat tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan modern yang terus berubah. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjadikan syariat sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam segala waktu dan tempat. Namun demikian, pendekatan yang terlalu tekstual terhadap asbabun nuzul juga dapat menyebabkan kekakuan dalam penafsiran ayat. Sebagaimana ditegaskan oleh Fitri Andriani dan Muhammad Hasani Mubarok, pengabaian terhadap perkembangan sosial dan budaya dapat menjadikan tafsir kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, pendekatan asbabun nuzul perlu didukung dengan pemahaman makosid dan hermeneutika, agar tafsir tidak hanya historis, tetapi juga solutif untuk persoalan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis relasi agama dan budaya secara mendalam melalui tinjauan asbabun nuzul sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian tafsir dan hubungan antar budaya di masa kini. Kemudian, selanjutnya rumusan masalah ataupun pembatasan masalahnya. Yang pertama, bagaimana relasi antara agama, yaitu agama Islam, dan budaya dalam tinjauan asbabun nuzul. Kemudian bagaimana respon Al-Quran terhadap akulturasi budaya yang berkembang, apakah dikoreksi, diakomodasi, atau diislamisasi. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan relasi antara agama dan budaya sebagaimana tergambar dalam proses turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Arab. Yang kedua, menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang turun sebagai respon terhadap tradisi atau kebudayaan lokal melalui pendekatan asbabun nuzul untuk mengidentifikasi bagaimana wahyu menyikapi budaya yang berkembang saat itu. Yang ketiga, mengklasifikasikan bentuk akulturasi budaya dalam Al-Quran, yakni bagaimana budaya lokal diakomodasi, direformasi, atau ditolak oleh ajaran Islam. Kemudian adapun metode penelitiannya, di sini penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau library research, yakni pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah kitab-kitab asbabun nuzul, buku, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan tesis. Kemudian juga dalam penelitian ini menggunakan metode maudu'i, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan pembahasan dalam tesis. Juga menggunakan penelitian kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
Mungkin sekian Ustadz dari presentasi Ana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ya. Saya Pak Dokter, tapi mohon maaf saya nggak buat PPT, kalau langsung dari Word-nya boleh tidak Pak Dokter? Ya boleh, silakan. Baik, sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih kepada Pak Dokter dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil judul yang akan saya pilih insya Allah. Ya, ini sama alhamdulillah Pak Dokter dengan judul yang saya kirim kemarin ketika UTS, yakni berjudul Tafsir Al-Quran dalam Sastra Melayu Modern, Studi Intertekstualitas Tafsir dalam Syair Sinar Gemala Mustika Alam karya Raja Ali Haji. Nah, jadi ini sebenarnya sangat panjang ya, jadi kita langsung ke identifikasi masalah saja. Nah, jadi sehubungan yang tadi latar belakang sebenarnya sangat panjang, teman-teman semua. Nah, di identifikasi masalah ini yang pertama adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang sosok Raja Ali Haji sebagai ulama dan pemikir Islam, bukan hanya sebagai sastrawan. Jadi, Raja Ali Haji ini dikenal, mungkin teman-teman semua mengenalnya hanya sebagai sosok sastrawan yang membuat karya karyanya yang terkenal yaitu Gurindam 12. Ya. Nah, padahal beliau ini bukan hanya sebagai sosok sastrawan, tapi juga adalah seorang ulama dan pemikir Islam. Banyak sekali karya-karya beliau itu yang bermakna nuansa religius, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dominasi kajian terhadap karya-karya Raja Ali Haji yang masih terbatas pada aspek linguistik dan filologis, sementara pendekatan tafsir belum banyak disentuh. Jadi sebenarnya landasan ini tertuang karena pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya kebetulan memang asli Kepulauan Riau. Jadi ketika di sana masyarakatnya atau lembaga adat Melayunya atau orang-orang tua terdahulu itu mengatakan bahwa ini syair ini, nah kebetulan saya syair Sinar Gemala Mustika Alam. Syair ini ada hadisnya loh, ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya, tapi belum ada yang meneliti hal tersebut. Nah, jadi rata-rata hanya berdasarkan aspek linguistik atau filologisnya. Nah, kebetulan memang keturunan beliau yang ketujuh itu masih hidup, ya Raja Malik namanya, dan beliau yang memegang naskah asli tentang syair Sinar Gemala Mustika Alam ini. Kemudian terbatasnya penelitian mengenai bentuk tafsir Al-Quran non-konvensional yang hadir dalam medium sastra Melayu. Jadi menurut saya ini agak jarang. Jadi memang juga nanti ketika di tinjauan pustaka, mohon maaf Pak Dokter belum selesai, baru satu. Jadi saya memasukkan buku yang karyanya Julia Kristeva. Kemudian kurangnya perhatian terhadap proses intertekstualitas antara teks Al-Quran, tafsir klasik, dan teks sastra dalam studi Islam lokal. Nah ini agak jarang ya. Nah tapi sepertinya sekitar beberapa tahun terakhir saya lihat sudah mulai banyak yang membahas ini. Kemudian belum optimalnya pengakuan terhadap sastra Melayu sebagai bagian penting dari tradisi tafsir Nusantara. Jadi memang banyak sekali ternyata untuk sastra-sastra Melayu, terutama di syair-syair itu sebenarnya adalah refleksi dari penafsiran, ya refleksi dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran bahkan hadis. Nah salah satunya
yang akan saya bahas ini itu bentuk refleksi dari tafsir yang dibentuk dalam sastra atau syair. Kemudian potensi dakwah dan pendidikan dalam karya sastra Islam Melayu seperti syair Sinar Gemilang Mustika Alam belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kajian akademik. Jadi memang untuk syair Sinar Gemilang Mustika Alam ini belum ada yang bahas. Tapi kalau Gurindam 12 itu sangat-sangat banyak yang bahas. Nah, khusus ini memang jarang yang bahas. Bahkan untuk yang saya temukan yang membahas secara khusus itu terakhir 2017, bahkan tahun-tahun 90-an yang membahas hal ini. Kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam dinamika transmisi ajaran Islam melalui karya sastra sebagai bagian dari konstruksi identitas keislaman lokal. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pembatasannya, jadi saya membatasi masalah khusus ini pada analisis bentuk tafsir Al-Quran yang muncul dalam syair Sinar Gemilang Mustika Alam karya Raja Ali Haji melalui pendekatan intertekstualitas. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk dan proses intertekstualitas tafsir Al-Quran yang muncul dalam syair Sinar Gemilang Mustika Alam karya Raja Ali Haji. Nah, sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk mengungkap dan menganalisis bentuk serta proses intertekstualitas tafsir Al-Quran dalam syair Sinar Gemilang Mustika Alam karya Raja Ali Haji sebagai manifestasi tafsir non-konvensional dalam konteks sastra Melayu modern. Nah, manfaat penelitian terbagi atas dua ya, manfaat teoritis dan praktis. Ya, pastinya memperkaya kajian tafsir, terutama dengan pendekatan intertekstualitas, dan berkontribusi dalam menambah khazanah literatur. Manfaat praktisnya adalah membantu meningkatkan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap karya dan warisan intelektual Raja Ali Haji sebagai ulama dan sastrawan, dan mendorong penelitian dan pengembangan sastra Melayu yang mengandung nilai-nilai keagamaan sebagai sarana dakwah dan pendidikan moral. Nah, kerangka teori yang saya gunakan adalah yang dikembangkan oleh Julia Kristeva dalam karyanya mana ya? Nih, Desire in Language. Ya, intinya itu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan PDF-nya, tapi memang ya saya mengambil poin-poin penting ya. Jadi teori intertekstual yang dikembangkan oleh Julia Kristeva ini digunakan untuk menganalisis bagaimana teks tafsir Al-Quran yang hadir dan membentuk makna dalam karya sastra Melayu modern, khususnya syair Sinar Gemilang Mustika Alam karya Raja Ali Haji. Nah, jadi di dalam karya beliau itu beliau bilang bahwasanya sebuah teks itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan jaringan dari berbagai tuturan atau teks lain yang saling bersilangan. Nah, jadi dia ada namanya konsep ideologem. Ini mana bacanya? Jadi bahwasanya syair tersebut tidak hanya merefleksikan makna religius, tetapi juga membawa nilai-nilai sosial, budaya, dan sejarah dari lingkungan tempat teks itu lahir. Nah, jadi dengan demikian, dalam konteks syair Raja Ali Haji ini, analisis intertekstual digunakan untuk mengungkap bagaimana unsur tafsir Al-Quran berinteraksi dengan struktur syair, nilai-nilai budaya Melayu, serta realitas sosial abad ke-19. Nah, jadi di dalam konsep ideologi ini ada beberapa proses. Yang pertama, oposisi. Ini antara ajaran Islam dan nilai adat. Kemudian transposisi, perpindahan makna dari teks tafsir ke bentuk syair. Transformasi, perubahan wujud teks tafsir menjadi bagian dari sastra Melayu. Nah, jadi itu kerangka teorinya. Kemudian tinjauan pustaka. Mohon maaf Pak Dokter, baru satu. Ini yang karyanya Julia Kristeva. Ada beberapa tesis dan disertasi, cuma belum saya cantumkan. Nah, kemudian metode penelitian. Yang pertama, pemilihan objek penelitian ya tentunya adalah bagaimana teks-teks tafsir Al-Quran diintegrasikan dan direfleksikan dalam karya sastra Melayu modern, khususnya dalam syair Sinar Gemilang Mustika Alam. Kemudian data penelitian, ya pastinya syair itu, kemudian sumber-sumbernya, naskah asli. Nah, saya sudah menghubungi, tapi untuk ke Raja Maliknya belum. Ke Raja Malik yang memegang naskah aslinya saya belum menghubungi. Kemudian teknik input data. Ya, ini
Pertama, pengumpulan data, kemudian pengelompokan data dengan tabel. Jadi kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Muid, berkonsultasi terkait hal ini. Jadi beliau bilang nanti dengan metode inventarisasi melalui tabel. Jadi teknik input datanya. Jadi kumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau syair-syair tersebut yang berhubungan dengan hadis atau Al-Quran. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama analisis isi, kemudian nanti intertekstualitas, analisis tematik. Jadi memang ada tema-tema tertentu di dalam syair tersebut berupa berapa belas pasal ya, 17 kalau lupa saya. Nah, jadi nanti ada tema-tema karena syair Sinar Gembala Musika Alam ini adalah bentuk sirah nabawiyah. Nah, jadi bentuk sirah nabawiyah yang bahkan dikatakan itu adalah terjemahan dari Al-Barzanji. Mungkin teman-teman semuanya pernah mendengar ya Al-Barzanji. Jadi, tapi oleh Raja Ali Haji ini dibuat dalam bentuk syair. Nah, jadi benar-benar sejarah sirah nabawiyah dari beliau lahir sampai beliau meninggal kalau tidak salah. Saya belum baca full ya. Nah, jadi ada tema-tema tertentu, makanya saya menggunakan analisis tematik di sini. Kemudian interpretasi kritis, bagaimana syair dan relevansinya dengan konteks budaya dan keagamaan, dan validasi data. Kemudian pengecekan keabsahan data ini triangulasi data. Ya, jadi membandingkan dan meng-cross-check data syair dengan sumber tafsir Al-Quran yang berbeda. Kemudian triangulasi metode, peer debriefing, ya, jadi mendiskusikan hasil analisis ini dengan pembimbing. Kemudian audit trail, menyimpan seluruh dokumen dan konsistensi analisis. Nah, ini berikut adalah sistematika penulisannya. Ya, begitu. Nah, ini adalah hasil rancangan proposal tesis saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di UTS lebih sedikit ya. Iya, Pak Dokter, itu belum kelar, Pak Dokter. Ya, makanya saya lihatnya yang di UTS jadinya. Tapi yang sekarang ini belum ada share kan di grup kan? Oh ya, ini saya share Pak Dokter. Coba di share. Coba yang berbeda yang presentasi beda dengan UTS-nya coba di share deh. Jadi saya Ya, baik, bacanya Pak. yang kekinian. Oh ya, baik Pak Dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dokter dan teman-teman sekalian. Langsung saja untuk tema saya di sini, yaitu tentang penciptaan agak berbeda, sedikit berbeda dengan UTS kemarin, Bapak. Yaitu tentang penciptaan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dan arah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 97, analisis tafsir ilmi dan implikasinya dalam pengetahuan astronomi modern. Baik, sebetulnya latar belakang seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat sebagai petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan di dunia. Nah, selain merupakan mukjizat yang abadi ini, juga sebagai mukjizat ilmiah yang mendorong manusia untuk menjadikan dan meneliti ayat-ayat guna menemukan kebenaran ilmiah yang sejalan dengan temuan pengetahuan modern. Selain itu juga seperti yang disampaikan oleh Tantowi Jauhari sejak awal menjelaskan bahwa terdapat sekitar 750 ayat dalam Al-Quran yang membahas berbagai fenomena alam semesta. Nah, jumlah ayat yang begitu banyak ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang jagat raya ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, kemudian hal ini mengandung pesan tentang hubungan antara manusia dengan Allah, serta berkaitan dengan penguatan keimanan. Nah, selain itu juga tercermin juga
hubungan sosial antara masyarakat serta ketertarikan masyarakat dengan alam semesta. Nah, keyakinan bahwa Al-Quran ini mengandung berbagai pengetahuan yang mencakup seluruh aspek alam semesta ini, termasuk sains modern di situ, menunjukkan mendorong para mufasir untuk mengembangkan penafsiran Al-Quran yang berorientasi pada ilmu pengetahuan. Nah, kemudian penafsiran ini lah yang kita kenal dengan tafsir ilmi. Nah, mengenai fenomena alam ini, termasuk penciptaan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dan arah, dijelaskan pada Quran Surah Al-An'am ayat 97 di situ. Nah, pengamatan terhadap eh, alam semesta ini merupakan upaya untuk menyaksikan dan membuktikan tanda-tanda kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, selain itu penciptaan bintang-bintang juga sebagai petunjuk waktu dan arah ini menjadi salah satu contoh kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan astronomi modern. Terus lagi bintang-bintang yang membahas apa tentang petunjuk waktu dan arah. Kemudian, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, mohon koreksiannya, Bapak Ibu semua. Yang pertama, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang tafsir ilmi, eh, lebih fokusnya tentang penciptaan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dan arah dalam Quran Surah Al-An'am 97 ini. Kemudian minimnya kajian tafsir ilmiah yang spesifik tentang ayat ini dengan konsep dalam ilmu astronomi modern serta sistem navigasinya berbasis bintang pada ayat yang disebutkan di sini tadi. Kemudian yang selanjutnya juga belum ada analisis yang komprehensif tentang implikasi pengetahuan astronomi modern terhadap penciptaan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dan arah. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya penelitian yang dalam yang dapat menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama dalam memahami fenomena alam. Kemudian adapun pembatasan masalahnya berdasarkan identifikasi tadi, dalam penulisan ini kalau dilihat memang terdapat begitu banyak masalah yang dapat dikaji. Tapi agar dapat difokuskan pada satu titik dan memudahkan juga, jadi pembatasan masalah ini akan dikaji yakni berfokus pada Quran Surah Al-An'am ayat 97, kemudian Quran Surah Al-An'am 97 ini yang menjadi objek utama dalam pendekatan tafsir ilmiah ini, yang insya Allah salah satu rujukannya kitab tafsir dari Tantowi Jauhari, kemudian dan cakupannya di ilmu astronomi hanya pada dua aspek fungsi bintang di situ, yaitu pada bintang sebagai petunjuk arah dan waktu, kemudian batasan juga pada implikasinya, yakni pada eh, dalam bidang teologisnya, yaitu penguatan keimanan atas tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan pada edukasi keilmuannya, yaitu pengembangan pendekatan integratif antara Al-Quran dan sains. Kemudian yang selanjutnya rumusan masalahnya. Di sini yang pertama adalah bagaimana tafsir ilmi ini tentang penciptaan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dan arah dalam Quran Surah Al-An'am ini ayat 97. Kemudian yang kedua, apa implikasi pengetahuan astronomi modern ini tentang penciptaan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dan arah dalam konteks ayat tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara tafsir ilmi dan pengetahuan astronomi modern tentang penciptaan bintang-bintang sebagai petunjuk waktu dan arah ini.
Baik, sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, mohon masukan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, silakan didiskusikan ya. Ada 3 orang nanti ini. Pertama tentang relasi agama dan budaya. Yang kedua tentang haji apa tadi? Raja Ali Haji, Pak Dokter. Ah, tafsir Quran, tafsir sastra Melayu, studi tradisional Haji Raja Ali Haji. Kemudian Al-Quran dan Astronomi, kajian tentang fenomena langit dan perspektif ilahi. Nah, silakan dibahas, dikritisi. Mudah-mudahan dari hasil kritisi ini menjadi inspirasi baru bagi eh, peneliti yang ingin meneliti ini. Silakan, silakan didiskusikan. Ada 3 tema. Ya, Izin Pak Dokter dan teman-teman semua. Suara saya terdengar? Nah, Ya, Ustaz. Ustaz, silakan Ustaz. Oh iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, Pertama, terima kasih eh, atas apa namanya presentasi yang sudah disampaikan. Ada 3 tema. Ada yang berkaitan dengan apa tadi relasi agama dan budaya dalam sudut pandang asbabun nuzul ya. Kemudian kajian syair Raja Ali Haji dan juga yang terakhir itu Al-Quran dan astronomi. Mohon izin kalau kita baca dari pedoman penulisan tesis tadi itu, jadi kunci dari sebuah penelitian itu adalah dia harus menjawab sebuah masalah gitu. Nah, jadi kalau kita baca lagi apa itu masalah, yaitu adanya kesenjangan antara sebuah teori, konsep di apa? Adanya kesenjangan antara konsep dengan fakta di lapangan gitu. Nah, sependek yang saya dengar dan yang saya lihat dari apa namanya dari draft proposal yang sudah dijelaskan, saya belum apa ya belum bisa menemukan masalah yang sebagaimana yang dimaksudkan dalam buku petunjuk akademik tadi itu dari semua proposal atau draft proposal yang sudah disampaikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa sih masalah yang ada dalam rancangan penelitian itu dan seberapa penting itu dibahas gitu. Karena kalau kita baca lagi di buku pedoman tadi itu, jadi standar masalah itu dia tidak bisa ditemukan secara praktis atau secara instan lewat kamus atau lewat buku gitu. Jadi dia harus berbasiskan penelitian. Nah, pertanyaan kita itu adalah apa masalah utama dari semua draft penelitian yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau masalahnya ketemu, ada kesenjangan antara fakta yang di lapangan dengan teori yang sudah berkembang. Nah, itu mungkin eh, saya minta itu aja faktanya apa, sementara teori yang seharusnya seperti apa gitu. Nah, sehingga
penelitian itu benar-benar penting untuk dimunculkan atau diteliti gitu. Mungkin itu saja pertanyaan untuk semua pemakalah atau semua yang sudah presentasi. Terima kasih. Misalnya saya tambahkan sedikit terkait Baik, dengan ini. sebelumnya Saya tambahkan sedikit, Ustazah. Misalnya secara sederhana ya, tadi ada kesenjangan antara relasi antara agama dan budaya dalam tinjauan asbabun nuzul. Nah, eh, teori yang berkembang terkait dengan itu apa dan kemudian fakta di lapangannya seperti apa. Nah, itu aja sih yang kita butuhkan gitu. Terima kasih. baik Ustadz, sebelumnya syukron untuk pertanyaannya. Mungkin di sini dari teman-teman kelompok insya Allah bisa menambahkan dengan judulnya masing-masing. Kalau dari anak pribadi, diangkatnya judul ini melihat bagaimana yang pertama eh, apakah Islam menolak budaya setempat atau justru melakukan akulturasi dengan nilai-nilai lokal. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat Muslim saat ini yang belum memahami bagaimana Al-Quran menyikapi budaya lokal di masa turunnya. Sebagian kelompok bahkan menganggap bahwa semua bentuk budaya yang bukan berasal dari ajaran Islam adalah bid'ah atau menyimpang, tanpa melihat sejarah bagaimana budaya pernah diakomodasi atau direformasi oleh Al-Quran. Sebenarnya di sini karena belum mengerti namanya apa jenis budaya yang ditanam. Salah satunya mungkin kita bisa melihat bagaimana eh, contohnya misalnya praktek ziarah kubur ya. Namun itu apa ya kalau misalnya di daerah Ana sendiri itu lumayan banyak yang mengkritik karena ada juga yang mungkin beraliran yang eh, menolak untuk ziarah kubur misalnya Ustadz seperti itu. Nah, menurut anak pribadi mungkin penting untuk menyampaikan atau menyampaikan dalam bentuk penulisan penelitian seperti ini agar nantinya bisa sampai ke pembaca ataupun masyarakat bagaimana misalnya kita melihat suatu penerapan budaya ataupun apa ya yang sudah menjadi kebudayaan seperti itu Ustaz. Jadi nggak serta merta ketika melihatnya misalnya kita yang tidak melakukannya atau menerapkannya itu kita menganggapnya sebagai sesuatu yang haram atau bid'ah seperti itu Ustaz. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Mungkin dari Ana cukup Ustaz. Dari teman-teman yang lain, Iya, Marwani atau Dati. ini semuanya berarti Ustadz ditanyanya. Semuanya tahu satu-satu ini Ustadz. Boleh semua ya masing-masing, Ustazah. Oh ya, baik. Nah, kalau dari saya, jadi begini, sebenarnya ada latar belakang kenapa saya ingin meneliti hal tersebut. Jadi, memang ketika saya sangat apa ya, sangat cinta dengan budaya Melayu. Ya, sebagai orang yang berketurunan Melayu, saya sangat cinta hal tersebut. Sehingga pada suatu masa saya mengikuti lomba Gorindam 12 ketika itu. Nah, Gorindam 12 karyanya Raja Ali Haji. Ketika itu saya bertanya kepada salah satu pembina saya, apakah karya Raja Ali Haji ini hanya Gurindam 12? Saya bilang begitu.
Kata beliau, oh tidak, banyak yang lain. Apa ya? Jadi gitulah jawabannya, lebih kurang seperti itu. Kemudian ketika saya SMA, saya kebetulan mendapatkan undangan ketika itu acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau untuk membacakan syair Sinar Gemilang Mustika Alam ini. Nah, jadi ketika itu ada semacam seminar tentang terkait syair ini. Nah, disebutkan di situ bahwasanya di Pulau Penyengat, jadi Raja Ali Haji ini kan di Pulau Penyengat ya. Nah, di Pulau Penyengat ini ternyata ketika acara Maulid Nabi itu tidak hanya dibacakan Barzanji, tapi juga dibacakan 2 syair. Salah satu syair yang sering dibawakan ini adalah syair Sinar Gemilang Mustika Alam ini. Dan yang satu lagi ada saya sebutkan di latar belakang, saya lupa nama judulnya. Nah, kemudian ketika acara tersebut saya membacakan syairnya. Nah, disebutkanlah oleh pemateri ketika itu, kalau tidak salah Pak Ardian Syahas namanya, disebutkanlah bahwasanya, oh, pasal ini mengutip hadis, kata beliau gitu. Pasal ini mengutip ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, itu latar belakang saya punya cerita sendiri terkait hal tersebut. Nah, tentu mengapa menurut saya ini penting, karena memang kurangnya pemahaman tentang Raja Ali Haji sebagai ulama. Itu yang pertama. Karena bahkan tidak usahlah di luar Kepulauan Riau ya, bahkan di Kepulauan Riau sendiri, Raja Ali Haji ini hanya dikenal sebagai sastrawan itu tadi, yang karyanya yang terkenal yakni Gurindam 12. Padahal ternyata setelah saya baca secara biografinya, beliau juga adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang karyanya itu banyak sekali yang karya-karyanya tentang nilai-nilai keagamaan. Kemudian minimnya kajian tafsir dalam sastra Melayu. Jadi mungkin yang kita sudah bahas kemarin adalah tafsir Turjumanul Mustafid ya. Nah, itu kan tapi bahasa Aceh ya, Aceh Singkil. Nah, jadi tapi ternyata setelah saya baca ada salah satu karya tafsir, lupa saya namanya, itu orang Kedah ya. Orang Kedah Malaysia itu mengeluarkan tafsir, tapi saya tidak tahu bentuk tafsirnya, tapi ada. Jadi sehingga menurut saya ini perlu diteliti seperti itu, khususnya dalam pendekatan intertekstualitas tafsir tadi. Nah, kemudian mengapa penting? Karena menurut saya jadi tafsir yang tidak hanya berbentuk kitab. Ini sebenarnya pernah saya tanyakan ketika itu dengan Pak Dr. Haryadi ya. Pak, boleh nggak sih Pak penelitian ini misalnya seorang ulama tersebut tidak mungkin Ustadz Yunal ketika itu juga bertanya kalau tidak salah. Bagaimana ketika seorang ulama tersebut mengeluarkan karya tapi tidak dalam bentuk kitab? Kata beliau ketika itu tidak boleh ya. Nah, memang ketika itu juga saya kayak iya juga ya. Tapi akhirnya karena saya ini memang tujuannya adalah nanti konsentrasinya tafsir Nusantara, sehingga saya mencari ide ini bagaimana supaya ada penelitian yang berbentuk tafsir Nusantara. Nah, salah satunya ternyata ada namanya penafsiran intertekstualitas ini. Nah, jadi menurut saya hal ini mengungkap wajah lain tafsir Al-Quran yang tidak hanya berbentuk kitab, tapi dalam bentuk karya sastra. Nah, sehingga ya pastinya penting. Kenapa? Karena ini memperkuat studi tafsir Nusantara. Bahwasanya tradisi-tradisi Melayu itu punya kontribusi yang dalam penafsiran atau dalam ajaran-ajaran Islam. Itu sih ya. Kemudian teori yang berkembang pastinya teori intertekstualitas itu tadi Ustadz Yunal. Kenapa akhirnya saya meneliti itu? Karena saya udah pede nih. Jadi akhirnya ketika nanya Pak Dr. Heriadi, kata Pak Dokter, aduh nggak bisa, saya langsung kayak, ya gitu kan. Tapi ternyata setelah saya mencari tahu lagi, ternyata ada namanya teori yang berkembang, itu teori intertekstualitas, sehingga saya mengajukan hal tersebut kemarin ke Pak Muid, dan beliau mengiyakan. Nah, pastinya fakta-fakta lapangan dengan minimnya yang tadi saya bilang pemahaman sosok Raja Ali Haji, kemudian syair Sinar Gemilang Mustika Alam ini yang tidak populer, karena itu tadi
hanya dikenal Gurindam 12. Nah, kemudian kurangnya penelitian tafsir dalam sastra. Menurut saya bahkan saya mencari referensi terkait tafsir-tafsir intertekstualitas berbasis sastra itu masih kurang, walaupun ada ya, tapi masih kurang. Kemudian sastra Melayu yang sebagai tafsir yang masih terpinggirkan menurut saya, khususnya di Indonesia ya. Karena kalau di Malaysia cukup populer sebenarnya, banyak karya-karya sastra Melayu yang diangkat di dalam studi Islam, tapi khusus di Indonesia menurut saya masih kurang. Nah, sehingga berlandaskan hal tersebut saya ingin meneliti hal ini. Begitu. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Adapun penelitian saya tentang bintang-bintang, penciptaan bintang-bintang ini sebagai petunjuk waktu dan arah, itu sebenarnya dari latar belakang ketertarikan saya tentang antariksa, suka dengan antariksa, dan sebenarnya penasaran tentang rahasia fenomena alam semesta. Mungkin nanti boleh Ustadz kasih saran, sudah. Tapi apa namanya? Yang ingin, yang sebenarnya ingin saya apa namanya? Harapannya dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi keilmuan dan hasanah tafsir ilmi terhadap ayat-ayat kauniyah. Kemudian dan dengan itu menjadikan referensi akademik bagi kajian interdisipliner antara ilmu tafsir dan ilmu alam. Kemudian ilmu astronomi di situ dan khususnya tentang penciptaan bintang-bintang sebagai waktu dan waktu dan arah di sini. Kemudian selain itu juga dengan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama dalam eh, memahami fenomena alam sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam lagi. Mungkin itu Ustaz, ada mungkin ada tambahan dari Ustaz atau saran. Ya, mungkin kepada teman-teman yang lain mau menyanggah atau bertanya atau memberikan saran. Izin, izin ya, kalau apa? Mungkin ini yang hal teknis yang saya pikirkan ya. Ketika anggaplah misalnya kita sudah melakukan penelitian, kemudian eh, sudah selesai, tetapi buntu gitu. Maksudnya bukan buntu, apa ya? Masih kurang halamannya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Baik, Ustazah. Mungkin dari Ana dulu ya, Kak ya. Menjawab pertanyaan dari Ustazah Juliati. Kalau dari pengalaman pribadi, sebenarnya judul yang Ana sendiri ajukan ini belum sepenuhnya rampung ya, Ustazah, untuk kayak misalnya bagaimana nantinya eh, apa referensi yang dikumpulkan. Kemudian juga di sini eh, Ana sendiri belum melengkapi untuk studi pustakanya ya, dan belum membuka banyak tesis ataupun disertasi ataupun jurnal. Tapi saran dari anak pribadi untuk membuat sebuah penelitian itu, yang pastinya pertama selain dari melihat judul yang kita angkat ini apakah sudah banyak dibahas, eh, eh,
yaitu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan itu referensi yang memadai. Karena terkadang jika misalnya kekurangan referensi, apalagi melihat misalnya judulnya tuh bisa terbilang sangat baru dan belum ada yang meneliti ya. Itu dari anak pribadi salah satu ketakutannya tuh ketika referensinya tuh susah didapatnya. Apalagi misalnya pembahasannya eh, kitab-kitab tafsir misalnya ya bisa menggunakan kitab-kitab tafsir, namun bisa harus lebih diteliti lagi ya atau ditelusuri lagi seperti itu. Jadi ketika misalnya buku-buku ataupun jurnal ataupun tesis itu kurang menjangkau untuk judul yang diajukan, itu kemungkinan susah untuk penyusunannya. Dan ditakutkan di pertengahan penyusunan itu terhambatnya gara-gara referensinya yang susah untuk didapatkan. Mungkin dari anak seperti itu Zahyu ya. Ya, mungkin saya sedikit menjawab terkait apabila buntu. Ya, sebenarnya saya juga ketika memilih judul ini agak takut-takut atau was-was ya, karena memang untuk referensi utamanya itu banyak di sebenarnya ada kalau tidak salah di Perpustakaan Nasional, cuma karena saya hanya download aplikasi Perpusnas dan itu katanya banyak yang tidak ada yang dalam bentuk e-book. Nah, tentu yang pertama benar tadi kata Ustazah Siti Nur Sapia Husna ya, bahwasanya pikirkan kembali terkait hal ini ya, terkait judulnya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika buntu? Saya pernah mengalaminya. Ketika saya waktu skripsi itu buntu, ini mau nulis apa selanjutnya? Biasanya saya konsultasi ke dosen pembimbing terutama, atau mungkin dosen Pak Dr. Zakaria misal seperti itu. Nah, jadi bisa dikonsultasikan terkait Pak, kira-kira ini lanjutannya apakah apakah tulisan ini mencukupi? Misal kata beliau, ya ini kan belum cukup halamannya. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan adalah saya mengembangkan dari satu paragraf. Jadi seperti ini Bu Siti. Misal di satu paragraf nih, ketika saya kan sebenarnya yang ketika di proposal tesis yang saya kirim barusan itu juga adalah pengembangan paragraf. Nah, kalau boleh jujur, saya nulisnya pertama adalah menggunakan AI. Nah, itu. Tapi saya kembangkan dan saya sesuaikan dengan rujukan-rujukan yang ada. Jadi AI itu kan tidak pasti gitu. Nah, contoh ketika misal mungkin saya share screen kali ya. Saya share screen aja ya. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk saya supaya ini. Nah, jadi contoh nih. Nah, jadi saya ketika menulis terkait dengan nih contoh yang ini nih, saya bisa mendapat menjadi 3. Jadi yang pertama, sebenarnya kalimat utama yang ada di AI ya, yang ada di AI itu cuma bagian ini nih. Bukan yang ini, mana ya? Sebentar. Oh, yang ini. Salah satu tokoh penting dalam tradisi keilmuan kesusastraan Melayu Raja Ali aja adalah sampai sini maupun sastra. Nah, kemudian saya klik di beberapa rujukan-rujukan yang ada di jurnal-jurnal. Saya klik di situ, kemudian saya kembangkan apa yang terkait dengan kira-kira di beberapa jurnal-jurnal yang sudah dibaca tersebut, kira-kira bisa tidak masuk ke dalam kalimat yang akan kita buat di latar belakang yang saya buat tadi, seperti itu, Bu Siti. Jadi, misal saya tulis judul besar Raja Ali Haji, gitu, atau Syair Sinar Gemal Mustika Alam. Jadi, mengambil objek-objek penelitian tersebut di referensi-referensi lain dibaca, kemudian
diambil. Misal ternyata contoh ada di latar belakang saya itu ternyata di satu jurnal tersebut eh, apa namanya terdiri dari banyak paragraf, ya, terdiri dari banyak paragraf dan untuk konten kita atau untuk isi dari proposal tesis kita itu sebenarnya hanya misal paragraf satunya hanya sedikit cuplikannya, kemudian paragraf dua. Nah, bagaimana ketika kita mengambil dari jurnal tersebut, kita ambil yang penting-penting, kemudian kita ringkas. Setelah kita ringkas adalah kita parafrase. Saya biasanya seperti itu, Bu Siti. Jadi sehingga tulisan itu berkembang, tidak misal tidak monoton hanya bersumber dari satu rujukan saja. Jadi bisa dari berbagai rujukan. Seperti itu, Bu Siti Yuliati, yang saya gunakan. Tapi biasanya memakan waktu. Karena saya juga tadi dari jam 8 sampai jam 11 untuk memperbaiki satu paragraf saja. Karena untuk mencari literatur atau referensinya cukup sulit ya. Jadi betul kata Husna tadi ya, tentunya jangan kalau memang ini jangan cari yang sulit referensinya, seperti itu. Ada lagi dari teman-teman? Udah cukup kan? Sepertinya cukup, Pak Ada. Dokter. Oke, oke, cukup. Tadi sudah diwakilkan ya, sama siapa tadi? Pak Yunal Isra. Kita mengikuti template saja, template yang ada di panduan. Lagi-lagi, abstrak itu dimunculkan di awal, jangan di akhir. Siti Marwani setelah yang kekinian, abstrak belum dibuat juga kan? Iya, belum Pak Dokter, karena kan saya Hmm. baca di pedoman, Pak Dokter. Nah, itu tidak disebutkan ada abstrak kalau untuk proposal tesis, jadi tidak saya buat. Nah, ya, karena 2017. Jadi pengalaman saya kenapa saya buat abstrak. Kalau kita ikuti ICIS, saya 2000 berapa ya yang ke Bali tuh? 2020, yang COVID 2020 atau 2021. Kalau kita mau mensubmit ICIS, ICIS itu Annual International Conference Islamic ya, ICIS. Setiap tahun yang penyelenggaranya Kemenak. Itu dia pasti tidak meminta proposal utuh. Yang dia minta itu pasti adalah abstrak. Nah, kebayang nggak ya? Yang dia minta itu abstrak. Nah, dari abstrak itu kemudian dia seleksi mana yang kira-kira layak untuk dilanjutkan penelitian. Nah, dia seleksi inilah kemudian yang bisa berangkat untuk mempresentasikan penelitiannya. Artinya apa? Ya model sekarang itu ICIS dulu, apa ICIS dulu. Model sekarang tuh abstrak dulu memang harus diberikan. Dari abstrak itu kemudian baru bisa eh, dilanjut apakah bisa layak diteliti permasalahannya apa tidak. Kalau di buku panduan ya memang betul ya, dia ngikuti yang gaya lama. Abstrak itu harus ditulis di belakangan, jangan. Jadi harus duluan, harus utama. Itu 2017, IT saja saya ikutnya 2022. Nah, itu udah model begitu. Coba saja nanti Anda ikuti aja sini 2025, udah 2025 udah selesai ya bulan bulan Februari Maret apa Februari kemarin gitu. Coba yang 2026. Pasti dia minta abstrak dulu. Nah, dia abstrak dulu. Nah, abstrak itu baru diseleksi. Jadi ditampilkan ya abstraknya. Baik, Pak Dokter. Abstraknya mengikuti buku panduan harus dibuat tokoh-tokohnya ya. Yang tadi itu, yang ada perdebatan akademiknya dan nama-nama mereka itu ditampilkan di bab 2. Baik yang tadi
Tafsir Al-Quran, Sastra Melayu Modern, Raja Ali Haji. Ini saya buat komen ini siapa nih? Ini yang perdebatan akademik. Anda sudah buat juga abstrak, tapi yang ini ya, yang di UTS kan? Yang Iya, di Pak UTS ada Dokter. saya lihat Cuma ya, abstraknya ada. iya, tapi tidak lengkap itu, Pak Dokter. Nggak lengkap. Saya buat komen di sini perdebatan akademik belum muncul. Jadi itu saja yang kurangnya di sini. Tapi sudah berubah kan dengan yang baru. Yang baru malah abstraknya nggak ada. Kalau outline-nya sudah kan, sudah oke. Jadi itu saja yang Siti Marwani yang dari saya. Kemudian Lutfia abstraknya ada dia, tapi belum mengikuti buku panduan. Karena dia hanya menggambarkan saja kan, Al-Quran kitab suci umat Islam membahas berbagai aspek kehidupan termasuk alam semesta. Yang terbaru punya Anda yang mana? Ya Ustaz, sebentar lagi proses Ustaz, mau dikirim. Nah, ini abstraknya sama sekali belum ada menggambarkan buku Tapi panduan yang Al-Quran dan astronomi kajian tentang fenomena langit dan perspektif ilahi ini. Abstraknya sama sekali tidak ada mengikuti template buku panduan. Dan kemudian bawahnya rumusan masalah cukup cukup dua saja, nggak usah sampai empat. Satu, dua, tiga, empat. Jadi cukup dua saja, nggak usah terlalu banyak. Tapi Siti Marwani tadi sudah konsultasi Pak Muid, baik kayak Ustaz. mana? Apakah sudah disetujuin untuk ikuti ujian apa? Kompri? Baru konsultasi judul Pak Dokter, karena kan saya tadi yang saya bilang kalau saya ragu sebenarnya Pak Dokternya apakah bisa dilanjutkan apa tidak. Ternyata dari Pak Muid setuju. Jadi kata Pak Muid dilanjutkan dulu buat proposalnya dulu. Nanti baru ketemu saya Oke. lagi katanya. Oke, berarti sudah aman itu, tinggal dilanjutkan saja. Terakhir Husna, Husna abstraknya yang di awal ada. Ini yang UTS ya, Nah, Ustaz, di UTS korelasi abstrak agama sama dan budaya dalam tinjauan ininya kitab Asbun Nuzul. Ini yang UTS-nya, yang kekinian dia PowerPoint ya. belum Di belum ada PowerPoint malah Ustaz tidak yang ada abstraknya. Tapi tetap saja meskipun abstraknya ada, tidak sesuai dengan apa panduan. Enggak ada juga ya, enggak ada juga ininya. Abstraknya ada enggak? yang di PDF yang terbaru belum ada masukin Ustaz. Gimana kan? Nah, Ustaz. Ya itu aja. Jadi abstrak abstrak untuk yang akan datang ditulis saja ya. Kemudian kalau bisa di lampirannya itu nanti di lampiran proposal mininya hasil apanya sudah muncul ya. Hasil apanya? Hasil Turnitinnya sudah muncul. Kan sudah tadi Siti Marwani tidak bisa. Coba dimunculkan untuk kita Baik, Pak Dokter. mengetahui bahwasanya ini tidak plagiasi ya. Gunakan parafrase, spinner. Nah, tadi kan sudah diajari juga tadi ya. Parafrase, spinner untuk apa namanya? Menghindari plagiat. Saya rasa itu saja cukup. Ya, silakanlah di Maaf Pak closing Dokter. statement. Ya, mau Yang tanya sudah Pak Dokter. diokekan sama Pak Muid, silakan dilanjut ya. Yang sudah Ya. dihasilkan sama Pak Muid, silakan lanjut. Ya, silakan. Gimana? Ini Pak Dokter, untuk tinjauan pustakanya minimal berapa ya Pak Dokter? Karena ada yang 6, ada yang 5. Tinjauan mustakanya penelitian terlalu yang relevan. Iya. Yang di bab satu, kalau penelitian terlalu yang relevan itu, kalau bisa lebih banyak. Kenapa? Nanti nama-nama mereka ini akan muncul di bab 2. Kemudian secara simpelnya itu kan nanti dia ada di abstrak. Nama-nama mereka ini nanti ada di abstrak kan. Si A, si B, si C dalam penelitiannya. Kira-kira bagaimana dia meneliti tentang Raja Ali, apa tadi? Raja Ali tadi. Antara kelompokkan saja. Ada berapa banyak? Sudah banyak yang meneliti tentang Raja Ali. Banyak Pak Dokter, tapi untuk syair belum ada. Adanya Gurindam 12. Masa nggak ada? Kalau nggak salah tahun lalu juga sudah ada juga pernah mahasiswa mempresentasikan itu. Saya lupa namanya Iya, siapa. iya itu Tahun lalu. Gurindam
Gurindam 12 Pak Dokter yang PTIQ. Gurindam 12. Iya, yang Ah, syair udah belum. udah Anda cari di Mendeley, sudah lihat yang Ad- penelitian ada? Ada. ada tapi tidak sebagai objek utama Pak Dokter, tapi sebagai objek perbandingan di situ dan itu pun jurnal. Jurnal. Ya nggak apa-apa, jurnal. Kalau bisa apa? Referensinya jurnal. Jurnal ya. Jurnal, tesis, disertasi. Ada berapa? Ada sampai puluhan yang meneliti tentang Raja Ali. Kalau untuk Raja Ali Hajinya banyak banyak banget Pak Dokter. Untuk syairnya Nah, eh, baru baru satu kalau tidak yang saya temukan itu pun cuma sebagai perbandingan. Raja Alinya yang paling banyak. Kalau tafsirnya dikit. Iya, yang syairnya Yang sedikit syairnya Pak sedikit. Dokter. Iya, Sudah Anda cek semuanya di Pusnas? Sudah. yang Pusnas saya temukan ada satu Pak Dokter. Itu karyanya udah lama banget, tahun 70-an kalau tidak salah. Tentang syair. Iya, tentang syair tersebut. Ya, itu Nah, pun keluaran Kemendikbud. nah, nggak apa-apa. Itu jadikan apa? Apa rujukan kajian terlalu relevan. Di Baik, Pak mana lagi? Dokter. Resource PNRI kan sudah ya. Itu kan tinggal download saja resource PNRI. Di apa? Kalau Wakfeya bahasa Arab, YSJ bahasa Arab, Pusnasnya tinggal Pusnas. Sinta, Eh, saya kemarin udah konsultasi ke dokter ahli bahasa di Kepulauan Riau, Pak Dokter. Dari beliau hmm, untuk langsung ke sana, Pak Dokter. Jadi saya bilang rencananya saya bilang ini Lebaran nanti karena libur Lebaran langsung gitu. mau observasi ke lapangan. Iya, saya udah janjian ke masih keluarganya Raja Ali Haji kebetulan, Pak Dokter. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan begini ya, jangan sampai literasinya kurang itu aja. Nah, jangan sampai literasinya kurang, harus betul-betul banyak ya. Harus betul-betul banyak. Kalau bisa download dulu sampai 20, 30. Nanti supaya kalau mentok dalam penulisan itu bisa jadikan andalan nanti. Ya, di download aja kira-kira ada objek penelitiannya. Ya pokoknya mirip-mirip lah. Kayak Raja Ali meskipun dia tidak menulis tentang syair, nggak apa-apa download aja dulu. Nah, paling tidak kena-kena satu paragraf, dua paragraf ada membahas tentang itu gitu. Jadi banyak se download lah sebanyak mungkin. Itu saja ya. Nah, silakanlah di closing statement. Ada lagi kan pertanyaan sudah habis ini. Silakan silakan di closing statement. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok satu. Sebelumnya syukuran kasiron kepada Ustadz atas tambahannya. Dan bagi teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorong di screenshot ya, di share di grup. Saya live. Terima kasih, Pak Dokter. Sama-sama.